patut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mencemarkan nama baiknya keluarga Ibu Atin beserta anak-anaknya. Mundur yuk, mundur yuk, mundur. Lagi deh. Udah, Pak. Santai. Hari ini adalah hari yang bahagia buat klien saya. Karena apa? Jam berapa ya? Jam 6.20, hak hukumnya paling tidak ya sekarang sudah direspon oleh penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, sesuai dengan apa yang kita sampaikan dalam somasi terbuka 1, somasi terbuka 2. Kita sampaikan kepada saudara Seni yang patut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mencemarkan nama baiknya keluarga Ibu Atin beserta anak-anaknya. Jadi hari ini kita tidak main-main, bukan ancaman ya, tapi ini adalah hak kita sebagai warga negara, di mana setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum adalah sama. Kami mewakili Ibu Atin hanya meminta kepastian hukum, keadilan atas peristiwa hukum yang dilakukan patut diduga oleh Seni Amelia. Gitu. Jadi kronologinya adalah tanggal 16 Oktober hari Jumat, klien saya ya membaca pernyataan di dalam walls Instagram Teh Nita Thalia, di mana yang intinya adalah bahwa mobil, rumah, semua yang dibeli oleh Teh Nita Thalia adalah merupakan jeripayah beliau. Ya, tidak ada kaitannya dengan suaminya Ibu Atin. Bahkan hasil keringatnya itu dinikmati untuk menghidupi istri pertamanya. Itulah yang membuat kenapa klien saya merasa hatinya ya tercabik-cabik lah, kehormatannya ternodai lah dengan statement-statement seperti itu yang dikatakan oleh Seni Amelia ya di dalam Instagramnya. Kemudian juga ada komentar netizen lain di mana mengatakan bahwa Teh Nita Thalia itu selama 20 tahun nikah dengan Pak Rudi itu, dengan suaminya beliau itu juga dipelet. Artinya dalam tanda kutip tidak wajar. Ya, padahal itu faktanya kan tidak. Kemudian juga disampaikan di dalam komenan-komenan tersebut bahwa Pak Rudi suaminya beliau hanya mau kondo. Itu juga tidak pantas disampaikan. Ya. Kemudian juga tidak pantas menjadi suami, yang pantasnya adalah bapak. Artinya apapun itu tak perlulah dikomentari negatif. Ya, apalagi khususnya untuk Seni Amelia, di mana beliau adalah adik angkat dari Teh Nita Thalia. Jadi yang kami laporkan sekali lagi bukan Nita Thalia, tapi adalah Seni Amelia. Dalam konteks beliau kebetulan sebagai adik angkatnya Teh Nita Thalia. Dan Teh Nita Thalia kita jadikan sebagai saksi. Ya, sebagai saksi karena apapun itu, tulisan itu adalah tulisannya Teh Nita Thalia. Ini kan kita dalam peristiwa hukum itu kan ada runtutan, ya. Ada, kalau dalam teori hukum ada yang disebut dengan mens rea atau actus reus. Niatnya sudah ada, ya. Niat dari si terlapor ini diduga sudah ada, ya. Dan actus reusnya pun sudah ada. Dia dengan mengetikkan, menjawab, ya, semua netizen dijawab sama dia, dikonfirm, dibenarkan, ya. Jadi menjadi provokator lah dia di situ. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Maka saya mewakili klien saya hanya menjalankan hak-hak dan kepentingan hukum. Kita merasa pengen ada keadilan di sini, ya, bagi terlapor yang sudah mencemarkan nama baik dan menghina klien saya. Ini kan kita baru tahap laporan. Ya, kemudian nanti ada proses penyelidikan dan ada proses penyidikan. Tentunya semua itu yang melakukan adalah kewenangan subjektifnya polisi. Apakah nanti mungkin
Teh Thalia ditarik bisa menjadi terlapor juga itu kita tidak tahu. Saat ini saya sampaikan sekali, saat ini kami mewakili klien hanya melaporkan saudari Seni Amelia ya. Jadi saat ini kami melaporkan saudari Seni Amelia bahwa di sini ada pembunuhan karakter terhadap klien saya dan anak-anaknya. Ya. Karena apa? Dari bahasa itu kan bahasa yang dibuat oleh dia. Itu kan hanya perspektifnya dia atau curhatannya dia mengatakan seperti itu. Ya. Faktanya kan beda. Gitu. Nah, karena yang dia ucapkan dengan fakta berbeda, maka kami anggap, ya, saya anggap bahwa itu adalah telah menggiring opini seakan-akan klien saya ini orang susah, saya bilang kasarnya ya. Seakan-akan orang susah hidupnya dari Teh Thalia, profesinya sebagai artis. Jadi saya harus luruskan bahwa sebetulnya tidak seperti itu. Klien saya dalam hal ini itu menikah dengan Teh Thalia itu sudah berkecukupan, ya, sudah punya semuanya. Akhirnya Teh menjadi bagian daripada artis MGM atau Rudista. Selain Teh juga banyak artis-artis yang lain, dan kebetulan posisi Teh selain sebagai artis, beliau juga sebagai istri daripada suaminya Teh Atin. Nah, jadi tidak ada yang mengatakan bahwa kehidupan Teh Atin dan anak-anak itu dari hasil keringatnya Teh Sampai sekarang pun Pak Rudi, walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini kan mungkin rekan-rekan tahu, ya, off air juga tidak ada, tapi beliau kan masih bisa hidup normal karena ya profesi beliau sebagai konsultan pajak, ya, sebagai pengusaha. Itu artinya bukan hanya satu sumber penghasilan dari Pak Rudi, dari banyak sumber. Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Sekali lagi saya sampaikan bahwa klien saya tidak pernah hidup dari keringatnya Teh Oke, saya sampaikan dari kemarin klien saya bicara bahwa beliau dengan Teh hubungannya baik, ya, baik-baik aja. Makanya beliau juga masih mentolerir lah beliau sama Pak Rudi dengan statementnya Teh Tapi yang disayangkan adalah pihak ketiga, dalam hal ini Seni Amelia. Kebetulan pihak ketiga ini juga tinggalnya dan dibiayai juga hidupnya ya sama Pak Rudi juga gitu loh. Kenapa akhirnya kita jadi kecewa, ya? Akhirnya kita merasa kok kita sudah baik malah dibalas dengan kebaikan kita dengan seperti ini. Jadi pihak-pihak yang tidak tahu yang saya sampaikan tadi, pihak ketiga mending diam. Kalau tidak tahu lebih baik diam. Nah, dalam konteks ini kenapa kami mengambil langkah hukum yang tegas? Karena kami tahu Seni, ya. Jangan Seni ini membuat narasi-narasi yang tidak benar, membuat statement-statement yang menggiring opini seakan-akan Teh yang benar, Pak Rudi yang salah gitu. Itu tidak boleh lah seperti itu. Maka kami ambil langkah hukum yang tegas adalah supaya kepastian dan keadilan bisa diterima, dirasakan oleh klien saya yang sekarang klien saya ini lagi psikisnya udah pusing lah. Beliau udah malas lah bicara kan. Udah beliau pengen istirahat dulu, pengen menenangkan diri karena ya kaget aja gitu loh. Kok sosok Seni bisa bicara seperti itu? Padahal Seni kan dengan Teh Atin kan fine-fine aja. Ya justru somasi pertama sudah, somasi kedua sudah, sampai sekarang tidak ada respon, maka kami laporkan. Tujuan kami melaporkan adalah, mungkin rekan-rekan juga tahu lah, biar perbuatan dia ini jangan diulangi lagi, baik terhadap Teh Atin maupun terhadap yang lain lah. Gitu. Artinya ini untuk menjadi pelajaran, hati-hati dengan penggunaan sosial media karena rentan dengan Undang-Undang ITE. Jelas ini kan, kalau kita laporkan tadi, ya, ini bertentangan dengan Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, ya, pasalnya adalah pasal 27 ayat 3, jungto pasal 45 ayat 3. Kurungan pidananya 4 tahun, dendanya 750 juta rupiah gitu. Jadi tolonglah jangan
main-main dan jangan macam-macam lah. Tadi juga respect, kita direspon positif oleh polisi, oleh penegak hukum dalam hal ini. Kita mengucapkan banyak terima kasih, sambutan yang luar biasa terhadap klien saya. Kita diprioritaskan di dalam, luar biasa. Iya, kecewa lah. Karena gini, saya tidak pernah mengusik, mencubit atau mencampuri urusan mereka, nggak pernah gitu loh. Makanya pas Seni Amelia berkomentar seperti ini, saya bingung loh, apa salah saya? Nah, kenapa tega gitu loh ngomong begitu sama saya? Enggak sama sekali. Buktinya kemarin sudah diantarkan sama Pak Rudi kan, sekarang sudah sama Tenita anaknya. Yang kemarin itu bukan dihalang-halangin, Tenitanya yang belum bisa ketemu. Belum bisa dalam arti gimana Bu maksudnya? Saya nggak tahu, sibuk mungkin ya, sibuk. Jadi dia belum mau ketemu. Anaknya yang belum mau ketemu atau Ibunya. ibunya yang belum mau ketemu sama anaknya? Iya. Ya artinya gini, oke. Ini kita mesti kupas konstruksi hukumnya ya. Saya sampaikan tadi bahwa unsur tindak pidana ini kan harus ada perbuatan yang sudah dilakukan. Ini kan perbuatannya kan sudah dilakukan, ya ada perbuatannya, unsurnya kan sudah terpenuhi. Sekarang dihapus ya alhamdulillah, artinya kita bahagia kalau sudah dihapus, ya artinya itu message yang kita sampaikan kemarin di hadapan media nyampe kepada beliau. Ya. Pak Rudi kan menyampaikan dengan jelas dan tegas, hati-hati jangan bermain media karena sekarang lagi rentan pelanggaran ya terhadap undang-undang ITE. Sebentar dilaporkan. Itu kan sering disampaikan juga oleh Pak Rudi. Nah, berarti kan nyampe lah kepada Tenita sehingga itu juga mungkin dia alhamdulillah berpikir positif, mungkin hatinya lagi tenang, langsung dihapus. Itu yang kami harapkan. Dan kami pun terhadap Seni sebetulnya juga pengen seperti itu. Ya, seperti Tenita akhirnya menghapus. Ya sekarang Seni kenapa sih harus takut? Harus handphonenya dimatikan. Biasanya juga komunikasi baik dengan klien saya. Ya kalau khilaf karena mungkin lagi emosi, tinggal minta maaf. Klien saya ini kan orang baik loh, nggak pernah aneh-aneh gitu loh. Tinggal minta maaf, Allah aja maha pemaaf. Masa sih klien saya nggak mau maafkan? Saya yakin lah 100% klien saya pasti maafkan kalau saya ini minta maaf. Tapi karena ini juga kunjung ditunggu, permohonan intikat baik untuk meminta maafnya juga tidak ada, ya terpaksa kami serahkan kepada penegak hukum dalam hal ini polisi. Biarlah polisi yang manggil. Ya. Jadi hak klien saya sudah terpenuhi karena ini adalah negara hukum. Ya, setiap orang berhak untuk melaporkan, meminta perlindungan hukum.